Siapa kamu? Channel kasih tahu saya sesuatu di sini. Apa? Ternyata sesuatu yang janggal ya. Dia emang benar-benar pelakor. Tapi seolah-olah dia dirasuki oleh makhluk-makhluk astral. Siapa kamu? Esa. Oke, Esa, kamu boleh pergi. Sini. Roy, Saya sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran di sini dan harkat martabat wanita. Oh ini ya, playing victim. seolah-olah dia dirasuki, dia korban. Bang, Esa pergi keluar dari Ningsi. Ningsi balik lagi. Iya bisa dibantu silakan ke atas. Aduh, parah, aku takut. Saya akan lebih respect jika apa adanya justru. Besi kamu udah hilang. Saya lihat kamu nafsunya memang besar sekali sih untuk merebut pria-pria. Lalu Mbak Ningsia, tujuan terakhirnya apa? Esa nggak mau ada gangguan lagi. Gak mau apa? Ada gangguan lagi. Gak mau ada gangguan lagi. Jadi, kamu suka dapat bisikan-bisikan gitu untuk ngambil laki-laki atau suami orang gitu? Ya nggak, bukan itu aja. Maksudnya untuk supaya saya nggak berbuat jahat lagi. Berbuat jahat atau tidak kan tergantung diri kamu, Ningsi. Iya. Kalau kamu diemin, gak dengerin bisikan-bisikan itu, apa yang akan terjadi? Nggak nyaman, badannya tuh nggak nyaman kayak susah tidur gitu. Saya udah coba berdoa, udah coba sholat, tapi susah hilangnya. Jadi saya coba berbuat baik aja. Iya, berbuat baik aja. Berbuat baik terus, jangan berakhir. Berbuat baik tuh nggak cuma sekali dua kali ya. Iya. Terus pusaka kamu mana sekarang? Udah gak perlu kan? Udah tidak. Udah terasa ada yang hilang? Apa rasanya sekarang? Plong aja pikirannya. Lebih plong ya? Ah, Benar-benar benda itu udah hilang dari hidup kamu. udah agak tenangan aja. Nining, Mbak Ningsi, kamu cari aktivitas yang lebih banyak lagi ya. Tampaknya di sini saya belum lihat ada gejala fenomena supranatural yang dahsyat. Dan saya lihat kamu kekuatannya belum cukup mampu untuk menjadi seorang paranormal. Seorang paranormal adalah normal, para di atas rata-rata. Nah, kemudian saya saya ingin berpesan agar Mbak Ningsi itu juga jangan membuat kegusaran yang lain, memfitnah makhluk lain. Nah, itu dia. Gitu. Kadang-kadang Dan- karena keinginan sendiri seolah-olah Iya, dia menyalahkan iya, makhluk menyalahgunakan. lain ya. Iya, betul sekali itu. Itu yang saya rasakan. Padahal sebenarnya dia sendiri yang suka ganggu rumah tangga orang. Sebenarnya seperti itu. Ada dorongan. Kayaknya gini, Bay. Ada loh perempuan yang rasanya itu lebih enak ketimbang main sama laki sendiri. Kayak ada sensasi fetish gitu loh. Iya. Sebenarnya ada kelainan di Iya, jiwanya sih. Iya. Jadi kayak ada Masalah mental. perasaan lebih enak, lebih nyaman, puas lebih gitu. mature. Iya, Oh, lebih keren, lebih hebat. Iya, lebih keren, lebih hebat dan lebih ya seperti itu sensasi yang orang-orang alami. Kenapa mereka jadi banyak pelakor? Jadi
Ya seperti itu, ada sensasi-sensasi tersendiri bahwa kalau laki-laki suami orang tuh lebih gagah gitu. Ya. Dan mungkin benar ada jin pendampingnya, saya rasa memang itu benar. Tetapi yang menggerakkannya langsung justru malah si Ningsihnya sendiri gitu loh. Walaupun sebenarnya ada juga dia dikelilingin oleh para makhluk halus. Tapi Ningsihnya sendiri yang punya kontrol. Seperti itu. Sebenarnya belum cukup kuat juga untuk bisa mengendalikan makhluk-makhluk itu, untuk Belum. masuk, untuk Belum. menjadi seorang paranormal. Belum. Jadi sebenarnya yang dia lakukan semuanya itu memang atas keinginannya sendiri gitu. Betul sekali. Berbanding terbalik. Pokoknya ini plot twist kejadian. Jadi apa yang kita sangka awalnya itu dan ternyata akhirnya berbeda. Efeknya nanti kalau misalnya seperti ini terus, nanti kamu yang susah loh. Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan tidak punya teman. Kamu sebagai perempuan, apa perasaan kamu dan apa tanggapan kamu kalau ketemu dengan seorang pelakor? Mungkin dia nggak sadar kali ya. Banyak sih gejala-gejala gitu. Malah ada beberapa lah yang aku lihat yang dia tuh seneng jadi pelakor karena lebih deg-degan gitu kan. Lebih ada Udah adrenalin. adrenalin sensasinya wah. Gitu jadi main sama laki memang orang. laki orang kelihatannya gagah keren karena kan nggak tiap hari ketemu, Iya. nggak 24 jam di rumah Setuju kan. tuh Jadi sama kamu. kalau ketemu pasti cuman berapa nggak akan lama gitu kan. Iya, setuju. Ya, betul. Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu dengan pelakor. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Ya, tapi yang jelas Mbak Ningsih, kalau Anda udah tahu sekarang apa yang Anda lakukan itu sebenarnya entah itu digerakkan oleh makhluk-makhluk astral atau itu karena keinginan sendiri. Menurut Anda, ya ini klise tapi pertanyaannya saya pengen tahu, menurut Anda yang Anda lakukan benar atau salah? Salah. Salah. Iya. Udah tahu dan menyadari kalau itu salah ya. Iya. Oke. Bisa untuk ditinggalin ya namanya salah itu. Kesalahan itu bisa dirubah jadi baik. Dicoba. Bisa dicoba. Ada keinginan untuk berubah lebih baik. Pasti. Ada ya. Ada. Kalau menurut Ingin saya sekali. sih, hah? Iya, ingin sekali. Apa? Pasti Iya, ingin bisa. sekali. Ingin sekali ya. Heeh. Cukup Untuk- kuat, cukup besar keinginannya Iya. untuk bisa lebih baik ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih masih ada waktu sebelum terlambat ya, Mbak Ningsih ya. Iya. Karena memang harus dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang dan dimulai dari sendiri untuk perubahan yang lebih baik. Betul sekali. Ada terakhir mau disampaikan, Ron? Kamu yakin nggak mau cari-cari pusaka kamu? Enggak. Udah rela hilang, Rela. disita oleh Roy. Iya. Dia nggak nyita sih. Nggak dipegang juga ya? Tapi nanti dia nggak akan tiba-tiba datang lagi kan, dia sering kayak gitu kan, udah dibuang Balik datang lagi. itu nanti balik lagi nggak kok. Mudah-mudahan sih Enggak. niatnya. Jangan. Mudah-mudahan kali ini nggak balik ya. Aku nggak mau. Oke. Ya, semoga bisa hidup lebih baik lah, jangan gangguin suami orang. Ya. Hati-hati. Pesan saya cuma hati-hati sebelum terlambat dan semuanya sudah nggak bisa dikendalikan. Iya. Bahkan keluarga kamu nanti yang bisa jadi korban. Ya, terima kasih. Mbak Ningsih sudah hadir yang menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kasihan juga ya kalau ada orang yang merasa dibisiki makhluk-makhluk itu untuk melakukan kesalahan, padahal itu sebenarnya free will atau keinginan dia. Iya, justru itu. Malahan dia mengalibi jadi gitu, playing victim dan membuat kayak seolah-olah jin dan makhluk halusnya ada yang bersalah sebenarnya, padahal dia sendiri nafsunya kuat. Ada sensasi bermain dengan suami orang seperti Tapi itu. jangan-jangan dia jadi pelakor karena emang di rumahnya ada benda-benda yang mengundang juga laki-laki lain. Laki-lakinya lain itu juga yang akhirnya tergoda ya? Tapi mungkin laki orangnya juga ganjen kali ya, Iya, atau gatel, jadi ya Betul. tergantung lah. Ketemu sama pelakor. Itu. Soalnya ada lah beberapa teman-teman yang Pelakor juga. lo kenapa sih mau jadi pelakor gitu kan, terus kayak gitu. Tapi emang Kan lo lakinya. karma lo gitu. Gimana gue nggak suka, orang lakinya juga suka kok gitu. Cuman ya udahlah, mudah-mudahan lo cepat taubat ya setelah gitulah sama teman aku. Ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku
menggunakan ilmu penglaris. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilakan Vita. Silahkan. Vita, betul ya? Iya, Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? aku berjualan. Jualan apa? Jualan mie, semacam mie dan nasi goreng seperti itu. Nasi goreng. Ah, ah. Oke. Bener Anda punya ilmu penglaris? Ya, Seperti apa ilmu penglarisnya, Pak? dia berbentuk batu gitu. Di dalamnya itu ada jin berbentuk seperti monyet. Apa dampaknya, apa efeknya setelah punya jimat ini bagi jualan Anda atau usaha Anda? Makin rame, makin laris, Terbukti. terbukti. Dapat jimat itu dari mana ya? Dikasih Dari orang? teman. Dikasih? Aku sebenarnya pertama mencoba untuk gimana caranya usahaku ini biar nambah rame. Dan aku nanya-nanya. Teman aku kan punya ilmu seperti yang kayak gitulah. Nah, akhirnya dia ngasih aku jimat batu kayak gitu. Aku suruh coba, Oke. Jadi dikasih ya? dikasih. Tujuan Anda untuk datang ke sini? Untuk menghilangkan si jin itu, aku ingin kembali ke jalan yang benar. Oke. Baik. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Iya. Dan sebaiknya Anda ceritakan semuanya selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vita, tinggal di rumah bernomor 108. Dia terlahir pada tanggal 7 Mei 99. Saya melihat ada ritual yang dilakukan Vita. Ritual itu telah memanggil sosok gaib yang meminta imbalan. Karena Vita selama ini telah dibantu olehnya, oleh sosok jin. Di tubuh Vita saya melihat rangkaian-rangkaian tulang belulang dan berupa mayat busuk hadir di sini. Pakaian compang-camping, usus terburai. Saya mencium hawa amis dan darah di Vita. Saya akan pecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini untuk Vita. Halo, silakan Roy. Selamat malam, silakan duduk. Baiklah, nama Vita. Iya, Tanggal lahir 7 bulan 5 99. iya, Nomor rumah 108. ya. Vita usahanya adalah menjual makanan, nasi Makanan, goreng. nasi goreng, mie, kue tiaw. Ini juga Iya. punya ilmu penglaris Iya. dan suka melakukan ritual menyembah siluman berbentuk monyet. Saat ini mau melepaskan semua makhluk-makhluk itu karena takut dan khawatir anaknya nanti kenapa-napa. Iya, Betul ya? iya. Oke. Seperti itu ya. Saya lihat di sini kok, apakah kamu membawa sesuatu barang atau apakah itu? Ada, Oh iya? ya. Saya boleh minta sarung tangan di sini? Ini apa ya? Semacam batu. Batu yang tadi kamu bilang dikasih dari temen dan diritualkan itu. Iya,
Boleh dibuka? Iya, baik, thank you. Terima kasih. Ini semacam kadal ya, Roy? Iya, Buaya, bukan? Kayak cicak. Cicak. kayak cicak ya. Cicak. Di sini sejenis cicak tapi bukan cicak. Kadal. Kadal. Oke, ini adalah siluman atau jin atau apa yang kamu lihat? Jadi saya ngeliat di sini, saya kok ketika saya melihat itu, saya tidak lihat siluman monyet. Tapi entah kenapa saya lihat itu, saya lihatnya kadal. Bukan siluman monyet, tetapi siluman kadal. Sosok ini ada di batu yang dia bawa itu, Roy? Saya lihat ada di batu yang dia bawa. Kok saya ngerasa ya, jujur ya, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya dari mata batin saya, dan saya juga berharap Anda menjawab sejujur-jujurnya. Entah kenapa batunya itu sama kamu nggak nyatu sama sekali. Maksudnya, Roy? Jadi batunya yang kamu pegang tidak ada chemistry-nya sama kamu. Jadi saya merasa dia itu kayak hewan peliharaan, tapi berupa batu, tapi nggak, menurut sama majikannya nggak ngerasa ada faedahnya juga. Itu sih yang saya baca. Apakah betul? Kamu tidak pernah ngajak ngomong, kamu nggak pernah iniin dia, mandiin dan segala macam. Kalau untuk ngajak ngomong sih aku jarang ya, tapi kalau untuk buat ritualin mah setiap Jumat Seperti kliwon, apa ritualnya? motong ayam hitam. Seperti itu. Tuh Tiap ajaran malam. siapa sih? Tiap malam Jumat Ya, atau Ayam cemani maksudnya? ya cemani atau ayam hitam. Ayam hitam Mhm. Oke, ayam hitam biasa. Diapain? Dipotong? dipotong, darahnya kan kita ini masuk terus kita mandiin air kembang gitu. sama darahnya? Kok ngeri banget ya? Oke. Setelah kamu melakukan ritual, apa yang kamu rasakan? Aku sih Bisa langsung manggil makhluk-makhluk itu, siluman itu? enggak. Pernah berkomunikasi dan berinteraksi? Belum. Berkomunikasi dan berinteraksi belum. Palingan Jadi sebenarnya ritual yang dilakukan jangan-jangan ya betul kata Roy, nggak ada chemistry ya, nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. gunanya gitu. Justru itu ditanya pernah lihat belum, ditanya gimana rasanya juga belum pernah ngerasain gimana. Kayak ngerasain justru batu itu kayak punya kehidupan sendiri, tapi kalau di tangan orang yang salah juga. Jadi akibatnya ya, jadi dia nggak tahu sebenarnya ini buat apa ya, dan ini kok nggak bisa ngobrol. Dan itu, you know what, tadi saya nanya gini, kamu pernah ajak ngobrol gak? Kalau jarang ajak ngobrol sih jarang ya, itu bukan jarang, bahkan tidak pernah sebenarnya. Dan saya ngelihat batu itu asing banget di tubuh kamu sebenarnya, tidak menyatu secara apa ya, chemistry-nya nggak dapet, secara energi nggak dapet. Nggak nyambung Nggak energinya. nyambung. Nah ini makhluk Dan ini gimana? makhluk Roy? ini mendiami itu, tetapi sebenarnya itu yang mendiami batu itu. Berarti dia liar kemana gitu? Iya, bahkan dia nggak tahu sebenarnya yang isinya bukan monyet, tapi malah ginian. Tapi ini sebenarnya jahat nggak sih kok? Sebenarnya jahat atau tidak, ini sih bersifat netral, tapi suka menampakkan dirinya Oh ya? tiba-tiba.